Halo semuanya, balik lagi sama aku Angelin di Bincang Senja Podcast, di mana kita bisa ngobrolin hal-hal seputaran kerja. Apa kabarnya nih kalian di minggu ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya. Hari ini, sebelum aku ngasih tahu kita mau bahas apa, aku mau ajak kalian untuk main game dulu nih. Jadi gamesnya namanya Put Your Fingers Down. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang familiar ya sama nama gamesnya. Cara mainnya gampang banget. Nanti aku akan bacain sekitar 10 pernyataan. Terus kalau misalnya sesuai dengan kondisi kalian yang sekarang, kalian bisa turunin 1 jari kalian per pernyataannya. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, put your fingers down kalau kamu ngerasa kurang bahagia di tempat kerja yang sekarang. Put your fingers down kalau kamu sering banget lembur dan bikin kamu overwhelmed. Put your fingers down kalau manajer kamu nggak mau dengerin masukan kamu. Put your fingers down kalau kamu sering banget kerjain pekerjaan yang bukan bagian kamu. Put your fingers down kalau kamu ngerasa kurang puas dengan gaji kamu. Put your fingers down kalau kamu ngerasa tertekan setiap ada di pekerjaan kamu. Put your fingers down kalau kamu nggak nyaman nih dengan lingkungan kerja kamu. Put your fingers down kalau kamu pernah mikirin untuk ganti pekerjaan. Put your fingers down kalau kamu ngerasa nggak bertumbuh di lingkungan kerja kamu yang sekarang. Terakhir, put your fingers down kalau kamu pernah ngerasa ragu untuk bertahan di pekerjaan kamu yang sekarang. Nah, gimana nih teman-teman? Ada berapa jari nih yang turun? Jumlah jari yang turun tadi bisa kalian jadiin pertimbangan apakah kalian bahagia sama pekerjaan kalian sekarang atau enggak ya? Oke, jadi sesuai games yang tadi kita mainin, hari ini kita akan fokus ke tema ketidakpuasan dalam bekerja nih. Menurut aku sendiri topik ini relatable banget ya. Mungkin beberapa dari pendengar juga sedang mengalami hal yang sama. Semoga dari episode ini kalian bisa dapat insight-insight baru. Aku senang banget nih untuk episode kali ini karena ada salah satu pendengar yang bersedia sharing nih masalah ketidakpuasan kerja yang sedang dialami. Langsung aja yuk kita ajak ngobrol. Halo Kak. Halo Kak, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan untuk aku biar bisa sharing-sharing di sini. Happy banget nih bisa langsung ngobrol. Wah, ini aku sih sama teman-teman pendengar yang justru berterima kasih sama kakak karena udah berani buat sharing pengalaman kakak. Soalnya kan gak mudah ya untuk cerita tentang masalah kita. Iya nggak apa-apa. Kebetulan ini masalah memang lagi muncul terus di pikiran aku. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah sekalian sharing di sini. Siapa tahu juga dirasakan oleh teman-teman pendengar lainnya. Kan lumayan ya Kak, sama-sama bisa mendapatkan insight baru. Iya, benar tuh Kak. Nah, mungkin kakak boleh ceritain dulu kali ya sedikit tentang diri kakak sebelum kita masuk ke ceritanya. Nah, iya boleh banget. Jadi panggil aja aku Niki lah ya. Umur aku sekarang 30 tahun. Aku bekerja tapi lagi bingung gitu sama masalah pekerjaan aku. Oh gitu, kenapa tuh Kak? Jadi aku itu dari dulu umur 22 tahun kan lulus ya. Terus aku langsung bekerja di suatu perusahaan. Awalnya oke-oke aja tuh aku kerja di situ. Aku semangat bekerja, sering banget lembur. Aku juga suka ngasih ide-ide inovatif buat ngembangin perusahaan. Pokoknya aku melihat perusahaan ada perkembangan yang cukup pesat lah gitu setelah aku bekerja di sana. Tapi aku melihat perusahaan tuh kurang memberi respon yang baik untuk aku. Cuti tuh dikit banget dikasihnya, gajinya juga kurang. Gak ada tunjangan, sistem kerja perusahaannya juga kurang profesional. Lalu atasan aku juga orangnya otoriter dan hampir gak peduli dengan kesejahteraan karyawan-karyawannya. Aku udah coba diskusi sama kayak atasan aku gitu. Aku bilang apa saja yang aku rasakan kan. Tapi tetap gak direspon. Aku kan juga melihat ada banyak sistem di perusahaan yang kurang oke, perlu diperbaikin gitu kan. Aku ngasih saran untuk gimana perbaikinnya. Tapi lagi-lagi ya atasan aku tidak menyambut baik ide aku, jadi tetap tidak ada perubahan apapun. Aku ngerasa nggak mendapat apresiasi aja sih gitu atas apa yang udah aku berikan ke perusahaan selama ini. Apalagi kan aku kayak lembur-lembur gitu, nggak bahkan pernah naik gajinya gitu, tetap sama. Jadi ya gimana ya, setelah 7 tahun kerja di sana aku udah mulai mikir-mikir lagi Kak gitu, apakah aku tetap mau kerja di sini atau enggak.
Soalnya aku ngerasa yang nggak bahagia aja gitu kerja di perusahaan ini. Oh gitu ya kak. Jadi Kak Niki ngerasa kayak timbal balik yang kakak dapat dari perusahaan tuh nggak sesuai ya sama apa yang udah kakak kerjain. Betul banget kak, aku merasa kurang dihargai gitu oleh perusahaan aku atas semua pengorbanan dan kayak kerja keras yang udah aku lakukan gitu. Harusnya kan semakin kerja keras dan banyaknya kontribusi yang kita kasih, perusahaan makin perlakuin kita dengan baik dong gitu. Iya benar. Kedengeran juga sih dari nada suara Kak Niki kayak cukup kesel gitu pas cerita. Berarti Kak Niki ngerasa insentif perusahaan kayak gaji dan cuti tuh kayak gak sesuai gitu ya kak, dan tunjangan dan bonus pun nggak ada. Betul kak, apalagi ya kak, aku ini kan kebetulan juga bertanggung jawab buat biayain adik aku yang masih sekolah. Jadi dengan gaji yang kurang ya jujur aja gak bisa menuhin kebutuhan pribadi aku karena semuanya kan harus dialihin ke kebutuhan adik aku dulu. Jadi karena ada tanggung jawab juga untuk biayain adik, dengan gaji yang kurang itu akhirnya bikin kakak makin mikir-mikir lagi ya, apa mau tetap kerja di situ atau enggak. Betul banget kak. Terus suatu hari kan aku nih habis pulang kerja, aku ketemuan sama teman lama aku gitu, ngafe, ngobrol-ngobrol. Nah temenku ini cerita kalau dia tuh punya usaha yang dia bikin sendiri. Dia juga cerita tentang penghasilan dia dari usaha itu. Ternyata penghasilannya dia ini jauh lebih besar dari gaji aku gitu kak. Setelah itu aku jadi makin kepikiran aja gitu kan, apakah aku berhenti dari perusahaan ini aja ya, terus ikut bikin usaha kayak temen aku gitu, atau kayak ganti kerja lah paling enggak gitu. Ya, terus gimana tuh kak? Akhirnya setelah 1 tahun aku mikir-mikir, kemarin aku mutusin buat resign dari perusahaan sih. Tapi ini dia sih masalah kak, aku tuh walaupun udah mikir-mikir 1 tahun, aku masih ngerasa aja insecure dan cemas gitu, apa keputusan yang aku ambil ini benar gitu kan. Apalagi kalau ketemu temen-temen ditanyain masalah karir, kok umur segini masih ganti-ganti haluan karir, masih belum fix karirnya apa, kan udah tua ya kak, udah 30 gitu. Aku jadi insecure aja gitu sih, apalagi aku tuh udah kerja di perusahaan sejak lulus dan nggak pernah pindah-pindah ke tempat lain. Jadinya bimbang banget, apa salah nggak sih aku ganti karir aku tuh sekarang gitu. Apa normal kalau udah umur 30 kayak gini aku masih kayak gonta-ganti pekerjaan sana sini dan belum ada yang ketemu yang cocok gitu. Oke, jadi dari yang aku tangkap Kak Niki tuh sekarang ngerasa insecure dan cemas ya. Kayak di satu sisi tuh tepat untuk keluar dari perusahaan kakak, tapi di sisi lain kakak ngerasa galau karena faktor umur dan pandangan orang lain yang bikin kakak bingung. Normal nggak sih untuk umur segini tuh masih ganti-ganti karir gitu ya kak? Bener banget kak. Oke, baik. Nah teman-teman, tadi itu cerita tentang masalah yang lagi dialami sama Kak Niki nih. Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin hal yang sama Kak Niki dan juga bertanya-tanya, umur aku segini kalau ganti-ganti karir itu nggak apa-apa nggak ya? Nah, untuk bantu jawab pertanyaan Kak Niki dan teman-teman, aku akan mengundang Ibu Helen yang merupakan seorang konselor karir. Halo Ibu Helen. Halo semuanya. Host Niki juga teman-teman pendengar Bincang Senja Podcast. Makasih loh kesempatannya udah mau mengundang saya dalam podcast ini. Kenalan dulu kalian. Jadi nama saya Helen. Gimana nih? Iya Bu Helen, aku juga mau bilang makasih karena Ibu udah bersedia kami undang. Jadi tadi salah satu teman pendengar kita yang namanya Kak Niki udah sharing nih Bu tentang masalah karirnya. Nah Kak Niki tuh bingung, normal nggak ya kalau umur Kak Niki yang sekarang ini masih mau ganti-ganti karir? Kalau dari pandangan Ibu Helen sendiri gimana nih Bu? Oke, pertama-tama saya mau bilang dulu nih, kalau yang Niki alami itu di perusahaan lamanya itu normal dan seringkali orang-orang tuh ngalamin. Jadi jangan insecure lagi ya. Secara teorinya nih, individu akan merasa nyaman dan betah dalam pekerjaannya saat mempunyai positive relationship dengan lingkungan pekerjaannya. Positive relationship sendiri maksudnya adalah individu dan perusahaan tempat dia bekerja sama-sama merespon kebutuhan satu sama lain secara responsif dan aktif. Memang individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tapi perusahaan juga secara timbal balik harus dong respon kebutuhan dari pekerjanya. Dengan hubungan timbal balik ini, kedua pihak tuh jadinya puas karena kan sama-sama memberi dan menerima. Jadi pekerja tuh juga betah kerja di perusahaan tersebut. Nah, ketika ada salah satu pihak yang tidak memberikan respon timbal balik yang baik, disitulah masalah muncul, seperti ketidaknyamanan dan pekerja pun jadi merasa nggak betah kayak yang dirasain Mbak Niki. Kemudian untuk masalah berganti karir di umur Niki sekarang ini, kalau di psikologi karir sendiri nih, kita udah mengenal teori dari Donald Super
di mana beliau mengatakan usia tuh bukan merupakan batasan bagi seseorang untuk mengalami perubahan ataupun perkembangan dalam karir. Jadi individu perlu mencari mata pencaharian baru dan memulai kembali tahapan perkembangannya sesuai dengan kebutuhannya yang baru dan value yang ia miliki. Jadi nih individu ini punya developmental task, yang artinya tanggung jawab kita tuh semakin besar seiring usia. Sehingga self-concept kita pun harus berubah. Apa sih self-concept itu? Self-concept itu tuh berkaitan dengan proses multidimensional, di mana ada perkembangan dalam diri individu seperti nilai-nilai yang dipegang, kayak personality juga atau kepribadian mereka, maupun bakat atau kemampuan yang masing-masing orang punya di dalam diri mereka sendiri. Jadi nantinya dalam menentukan pekerjaan selanjutnya, Niki nih lebih bisa memilih bidang pekerjaan yang memenuhi self-concept yang ini. Gini, memilih, memulai, maupun mengembangkan karir itu dapat dilakukan seumur hidup. Dalam artian gak ada masalah kalau misalnya di umur sekian ini kita gak cocok sama pekerjaan yang kita jalanin dan pengen banget resign atau pindah ke pekerjaan lain. Bahkan ketika bidang pekerjaannya bertolak belakang pun dengan pekerjaan kita sebelumnya, itu gak apa-apa banget. It's okay. Karena kita tuh manusia, kita tuh gak pernah berhenti buat berkembang, dan setiap perkembangannya pun pasti berbeda-beda. Karir juga termasuk. Jadi mungkin aja dengan Niki resign di pekerjaan yang sekarang dan mengambil pekerjaan lain yang sesuai dengan value dan lingkungan kerja yang lebih baik, Niki bisa lebih berkembang di situ. Jadi jangan pernah merasa takut buat berganti karir di umur berapapun. Itu wajar banget. Dan kalau memang pekerjaan kita yang baru membuat kita lebih positif, kenapa nggak diambil? Gitu sih jawaban aku. Oke. Jadi dari penjelasan Ibu Helen, kita jadi tahu ya teman-teman bahwa ternyata kita nggak perlu takut saat kita hendak mencoba bidang baru dalam karir. Karena faktor usia tuh bukan menjadi batasan bagi seseorang untuk memulai atau mengalami perubahan karirnya loh. Bahkan tadi sempat juga dimancing sama Ibu Helen ya, kalau perkembangan karir tuh bisa terjadi seumur hidup. Dan yang terutama adalah pekerjaan yang dipilih itu sesuai dengan self-concept kita masing-masing. Jadi untuk Niki nih, apakah sudah cukup menjawab penjelasan yang udah dijabarin sama Ibu Helen? Oh iya, udah terjawab banget sih. Kayak aku jadi lebih lega dan juga gitu sih. Makasih banget ya Bu, sudah membantu saya dalam permasalahan karir ini. Iya, sama-sama Niki. Semangat ya. Oke, wah seru banget ya pembahasan kita di episode kali ini. Temanya relatable dan emang gak mudah nih kalau misalnya kita lagi ngadepin sekarang. Nah, teman-teman pendengar, semoga podcast kali ini dapat memberikan insight bagi kalian ya, terutama untuk kalian yang juga lagi mengalami kondisi yang sama nih. Untuk kalian yang mau berbagi, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke deh kalau gitu, mungkin episode kali ini kita sudahi dulu ya sampai di sini. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih lagi untuk Kak Niki dan juga Ibu Helen selaku konselor karir yang udah bersedia untuk ikut ngobrol-ngobrol, sharing, dan juga ngajarin kita banyak hal di episode kali ini. Alright guys, see you on the next episode of Bincang Senja. Have a great day!